Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herdian Pradana. Kali ini saya akan mempresentasikan PTM dan alat berat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita PTM dan alat berat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Herdian Pradana. Saya jurusan Teknik Sipil Prodi D3 dengan NIM 4103-201304. Kampus saya adalah Politeknik Negeri Bengkalis yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis. Saya angkatan tahun 2020. Saya semester 3, tepatnya di 3A. Nah, selanjutnya, pasti teman-teman ingin tanya dong, apa sih PTM dan alat berat itu? Nah, kita akan masuk ke dalam PTM. Nah, pasti teman-teman sudah ingin tanya dong, apa sih itu PTM? Gitu kan? Pekerjaan PTM adalah suatu pekerjaan di mana sejumlah volume tanah tertentu dipindahkan dengan bantuan alat-alat mekanis. Pekerjaan ini melibatkan banyak variabel yang perlu dimengerti dan dipahami. Antara lainnya yang sangat mengerti dengan tanah. Nah, terus PTM itu apa sih? PTM itu singkatan dari apa? PTM adalah singkatan dari pemindahan tanah mekanis. Jadi PTM ini diperlukan di konstruksi jalan, di konstruksi bangunan. Nah, kemudian pasti teman-teman tanya dong, ada nggak sih sifat-sifat fisik dari tanah? Nah, sifat fisik dari tanah adalah yang pertama yaitu berat jenis dan volume tanah. Yang kedua, tingkat kekerasan. Yang ketiga, tingkat kohesivitas. Yang keempat, bentuk tanah. Yang kelima, tingkat kepadatan. Yang keenam, gradasi tanah. Yang ketujuh, kadar air. Dan yang terakhir adalah liquid limit, pastis limit, dan prestige index. Nah, dari kedelapan ini bisa kita cari melalui pengujian-pengujian yang telah ditentukan. Nah, setelah kita ke PTM, kita akan beralih ke alat berat. Pasti teman-teman nih tanya nih, alat berat, apa sih itu alat berat? Apa sih pengertian dari alat berat? Gitu kan? Alat berat itu adalah peralatan mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah, konstruksi jalan, konstruksi bangunan, perkebunan, dan pertambangan. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan alat berat. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas alat berat. Yang pertama adalah waktu. Nah, waktu ini masalah yang biasa dihadapi oleh juru taksir. Kenapa? Untuk menyiapkan suatu pekerjaan, dalam hal tersebut yang penting adalah mendapatkan waktu siklus. Waktu siklus ini adalah jangka waktu yang diperlukan alat-alat berat untuk menyesuaikan satu lingkaran operasi. Waktu ini dibedakan menjadi waktu tetap dan waktu variabel. Apa sih waktu tetap itu? Waktu tetap adalah waktu yang digunakan untuk membuang, dan pengaturan posisi alat. Yang selanjutnya adalah waktu variabel. Waktu variabel itu apa? Gimana waktu variabel itu? Waktu variabel itu adalah waktu yang diperlukan untuk mengangkut dan kembali ke tempat pemuatan dalam siklus tersebut. Jangka waktu ini dapat berubah sesuai jarak dan kondisi jalan antara daerah pemuatan dengan daerah pembuangan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah material. Material dalam proses pemindahan bahan dan volume material ditentukan berdasarkan keadaan material itu sendiri di dalam proses pemindahannya. Misalkan nih, pada suatu pekerjaan tanah atau agregat, ada 3 macam satuan ukuran volume material. Yang pertama itu meter kubik asli. Meter kubik asli yang diukur pada keadaan alam sebelum diganggu oleh peralatan. Meter kubik lepas. Meter kubik lepas yang diukur pada keadaan lepas, keadaan setelah dibongkar dalam proses pemindahan. Yang terakhir adalah meter kubik padat. Meter kubik padat yang diukur pada keadaan telah dipadatkan setelah proses pemadatan.
Terus yang terakhir, apa sih yang terakhir nih? Wah, pasti teman-teman ini pada nunggu kan nih, yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu adalah faktor efisiensi kerja. Faktor efisiensi kerja dibagi menjadi efisiensi kerja alat dan efisiensi faktor koreksi. Nah, faktor efisiensi kerja alat itu apa nih? Gitu kan? Faktor efisiensi kerja alat adalah menit kerja alat, menit kerja rata-rata dalam satuan jam atau dalam 1 jam dibagi 60 menit. Adapun hal yang mempengaruhi kerja adalah kondisi peralatan dan kondisi pemeliharaan. Nah, yang selanjutnya itu adalah faktor koreksi. Koreksi digunakan untuk mengubah atau mengkoreksi tafsiran produksi sesuai dengan pekerjaan tertentu serta kondisi tempat pekerjaan tersebut dilakukan. Faktor ini berbeda untuk tiap jenis alat berat dan kondisi kerja. Nah, yang selanjutnya nih pembahasan kita adalah teknik memperhitungkan timbunan dan galian. Nah, teknik memperhitungkan timbunan galian, teman-teman harus tahu nih, ada 3 metode loh yang dilakukan untuk memperhitungkan timbunan galian tanah. Metode pertama adalah grid, metode kedua adalah ruas, metode ketiga adalah diagram massa. Nah, kita masuk kepada metode yang pertama, yaitu adalah metode grid. Nah, metode grid itu kan, sistem grid merupakan cara menggambar peta dengan menggunakan garis mendatar dan horizontal dengan ukuran tertentu. Bahan untuk membuat peta yaitu yang pertama adalah karton, penggaris, alat tulis. Alat tulis ini bisa pensil, penghapus, rautan, dan spidol warna. Peta dasar yang akan menjadi acuan membuat peta. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke metode ruas. Apa sih metode ruas itu? Metode ruas adalah metode yang sering digunakan pada proyek jalan. Metode ruas adalah metode yang membagi jalan dengan beberapa stasiun. Dari setiap stasiun akan ada pemotongan, melintang, atau cross section untuk menghitung galian dan timbunan. Macam-macam alat gusur. Macam-macam alat gusur nih. Nah, yang pertama itu ada apa? Yang pertama adalah bulldozer. Nah, apa sih itu bulldozer? Pastinya nggak asing lagi nih bagi teman-teman, apa sih ini bulldozer? Karena teman-teman sudah melihat bulldozer ini di berbagai proyek, seperti proyek bangunan, seperti proyek jalan. Nah, kita akan membahas satu-satu nih ya teman-teman. Nah, kita bahasnya adalah bulldozer. Apa sih bulldozer itu? Apa sih tugas bulldozer itu? Ya, bulldozer ya, adalah jenis peralatan konstruksi yang biasanya disebut alat berat atau construction equipment. Bertipe traktor, menggunakan trike atau rantai, serta dilengkapi dengan pisau, dikenal dengan blade, yang terletak di depan. Bulldozer diaplikasikan untuk pekerjaan menggali atau mendorong dan menarik material tanah. Nah, yang selanjutnya itu akan kita masuk ke roller. Apa sih itu roller? Roller adalah sebuah alat berat yang mempunyai nama lain, yaitu vibratory roller. Alat berat ini dirancang khusus nih untuk digunakan di pekerjaan yang erat kaitannya dengan pemadatan tanah. Alat berat ini sering dipakai untuk memadatkan dan menggilas hasil timbunan. Nah, yang selanjutnya itu adalah alat berat loader. Apa sih alat berat loader itu? Alat berat loader adalah alat berat yang digunakan untuk memuat hasil galian atau timbunan dari alat lain untuk dipindahkan ke alat pengangkut lain, namun dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, yang terakhir adalah alat berat beko. Nah, alat berat beko ini adalah alat berat yang digunakan untuk menggali tanah atau memindahkan galian tanah ke tempat yang lainnya. Nah, gimana nih teman-teman? Pastinya udah tahu dong macam-macam alat gusur. Nah, pasti teman-teman ini ada yang bingung nih. Mana sih yang namanya beko?
mana sih yang namanya bulldozer, mana sih yang namanya roller, dan mana sih yang namanya loader, gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat pada scan yang kami presentasikan atau di layar Anda masing-masing. Nah, untuk yang namanya beko adalah gambar yang pertama. Untuk yang namanya bulldozer adalah gambar yang kedua. Untuk yang namanya vibro loader adalah gambar yang ketiga. Untuk yang namanya loader adalah gambar yang terakhir. Nah, setelah kita mengenal nih macam-macam alat gusur, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini saya mengambil contoh soal untuk bulldozer tipe D50A sampai 16. Nah, contoh soalnya itu seperti ini. Bulldozer tipe D50A sampai 16 mendaki bukit dengan kelandaian 25,9% jika diketahui berat bulldozer 11.400 kg. Berapa berat tahanan kelandaiannya? Nah, maka kita bisa jawab nih dengan rumus tahanan kelandaian sama dengan W dikali persen dari K. W-nya kita dapat dari 11.400 kg atau berat bulldozernya. Sementara untuk persen K-nya kita mendapatkan 0,259 sama dengan 2.952,6 kg. Nah, jadi untuk tahanan kelandaiannya kita sudah mendapatkan ini, yaitu 2.952,6 kg. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang berikutnya adalah sebuah trek tipe traktor sedang menarik scraper di suatu medan dengan kemiringan lapangan persen sin alpha sama dengan 5%. Pada jalan kerikil, koefisien tahanan gliding 0,12. Berapa besar tenaga yang dibutuhkan agar trek tipe traktor tersebut dapat menarik scraper? Berat traktor 26 ton, berat scraper 16 ton, berat muatan adalah 4 ton. Nah, langsung saja kita jawab, yaitu jawabannya adalah kita menggunakan tenaga yang dibutuhkan sama dengan beban total, sama dengan tahanan traktor ditambah tahanan scraper. Tahanan traktor hanya tahanan kelandaian, GR, maka GR adalah W dikali persen K. 26.000 dikali 5% sama dengan 1.300 kg. Tahanan scraper adalah tahanan gliding ditambah tahanan kelandaian. Nah, tahanan glidingnya kita mendapatkan rumusnya W kali R. Sementara tahanan kelandaian seperti yang sebelumnya kita telah jelaskan, W dikali persen K. Sama dengan 20.000 dikali 0,12 ditambah W-nya 20.000 dikali 5%. Sama dengan 2.400 ditambah 1.000 sama dengan 3.400 kg. Nah, jadi tenaga yang dibutuhkan adalah 1.300 ditambah 3.400 sama dengan 4.700 kg. Nah, teman-teman, itulah tadi presentasi dari PTM dan alat berat. Saya mohon maaf nih pada teman-teman apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat dan ada kata-kata saya yang tidak begitu jelas atau masih terbata-bata karena saya masih tahap pembelajaran untuk mempresentasikan ini. Semoga kalian bisa menuangkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Saya Herdian Pradana, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.